Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan kembali di sesi latihan online ekstrakurikuler pencak organisasi di SMP Negeri 6 Surabaya. Anak-anakku semua, saya harap Anda tidak lupa di materi yang pertama, itu ya, materi di mana kita belajar tentang sejarah pencak organisasi, siapa pendirinya, arti lambangnya, ada warna dan tulisan serta ada gambar apapun di situ, punya arti apa, Anda harus tetap ingat. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah sumpah atau janji pencak organisasi, berapa jumlahnya dan isinya seperti apa. Ini secara teoritis Anda sudah belajar. Kemudian untuk yang keempat, Anda masuk ke gerakan 4 sikap gerak dasar tangan, ya, apa saja namanya, Anda tidak boleh lupa. Kemudian berikutnya ada salam perguruan. Di sini bagaimana gerakannya, jumlah hitungannya berapa, Anda juga harus ingat. Kemudian 6 itu ada dan 7 ada pasang. Yang pertama pasang A, yang berikutnya pasang B. Tetap berlatih ya untuk apa yang kita pelajari di pertemuan pertama. Kita lanjut menuju ke pertemuan kedua. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari saat ini adalah tingkatan sabuk di pencak organisasi. Ada 6 sabuk yang menjadi tingkatan. Warna pertama adalah putih dengan strip hijau, nantinya ada 1, 2, 3. Kemudian naiklah Anda ke hijau dengan strip kuning 1, 2, dan 3. Ini Anda masih berstatus sebagai anggota. Kemudian naik ke kuning, strip merah ya, 1, 2, dan 3. Anda baru bisa disebut dengan warga dan punya kewajiban untuk mendampingi melatih atau sebagai asisten pelatih. Kemudian naik menuju sabuk merah tanpa strip, Anda disebut warga, pelatih, serta bisa disebut dengan pendekar muda. Naik berikutnya menuju ke sabuk coklat yang disebut dengan pendekar madya, serta sabuk hitam di pendekar utama. Adapun ciri-ciri sabuk di PO itu di sudut kanan, nantinya ini di sudut kanan ya. Di sudut kanan kita kalau memakai sabuk ada logo, kemudian baru di sebelah kiri baru ada strip, ini penempatannya begitu. Nah, tingkatan sabuk ini menandakan satu, status kita, kemudian dua, hak serta kewajiban kita di dalam perguruan. Apa-apa saja yang diizinkan, apa-apa saja yang tidak diizinkan. Itu semuanya memiliki aturan di masing-masing tingkatan sabuk. Ya, dan kemudian di tingkatan sabuk ini juga mewakili dari tingkat kedalaman jurus atau nomor, kita menyebutnya begitu, yang kita peroleh di masing tingkatan sabuk. Ya, itu untuk teorinya. Kemudian kita masuk kembali ke segi praktikum, yaitu pasang. Yang ketiga yaitu pasang atau kuda-kuda T. Ini bila dilihat dari posisi gerakan hampir sama dengan pasang B, hampir ya. Yang membedakan adalah posisi badan. Posisi badan ini betul-betul miring. Nah, kalau dilihat dari samping seperti ini. Baru kemudian satu tangan ada di atas yang berlawanan dengan kaki depan ya. Kemudian tangan yang bisa bersama atau sama dengan posisi kaki depan menjulur ke depan. Ini bila di kiri depan dilihat dari samping, ini dari depan, ini kanan depan dari depan, dan ini ya gitu. Ini bukan hal yang susah asalkan kita mau rutin untuk berlatih. Oke, kita lanjut menuju berikutnya. Ada contoh gerakannya bila dilihat dari depan, kemudian dari samping, kiri dan kanan. Mari kita lihat. Ya, kakinya tetap ditarik ke belakang kalau melakukan kuda-kuda. Kembali ke sikap dasar. Sekarang pasang T lagi. Ini bila dilihat dari samping. Tarik ke belakang. Ya. Kembali. Iya. Selesai. Nanti Anda waktu mempraktikkan cukup menghadap depan seperti ini saja ya.
menghadap depan seperti ini saja, tidak perlu menghadap ke kanan dan ke kiri atau dilihat dari samping. Ya, kita lanjut menuju ke materi berikutnya, yaitu belajar 3 gerak senam dasar. Gerak senam dasar ini senam dasar 1 ya. Ada 14 macam gerakan. Nanti kita belajar 3 dulu. Kunci. Nah, ini namanya kunci 3. Kenapa disebut kunci 3? Karena kunci ini berada di jurus nomor 3 atau potongan nomor yang ketiga ya. Ini namanya kunci, angkatan ini namanya kunci. Nah, terus kemudian bentuknya lengan memukul ya, di atas paha atau di atas lutut. Ini posisi kanan, ini posisi kiri. Kita lihat langsung saja videonya. Up, tahan. Jadi seperti memukul di atas lutut ya, menggunakan punggung tangan. Sudah bisa dilihat videonya, jelas. Kemudian waktu mengangkat kunci ini paling tidak rata-rata air. Yang dimaksud rata-rata air adalah setinggi perut minimal. Bisa lebih tinggi, lebih bagus. Masuk ke gerakan berikutnya, yaitu kunci 1 tangkisan dalam. Nah, kunci 1 tangkisan dalam ini diambil dari potongan nomor 1 atau jurus nomor 1. Ini kunci, tetap yang membedakan adalah gerak lengannya. 1 ada di pinggang, satunya ada di atas lutut ya, atau di atas paha seperti ini. Kita lihat videonya. Tap. Iya. Nah, tangkisan dalam. Yang dimaksud tangkisan dalam adalah mengarah ke arah dalam paha atau kaki ini ya, mengarah ke arah kaki yang diangkat ya. Itu. Sekarang berikutnya kunci 1 tangkisan luar. Yang berbeda adalah gerakan lengannya, karena ini mengarah keluar atau berlawanan arah dengan kaki. Kalau kanan yang diangkat, maka lengannya mengarah ke kiri. Begitupun juga sebaliknya, kalau kiri yang diangkat, lengannya mengarah ke kanan. Kita cek gerakan videonya. Nah, sambil diputar dari bawah ke arah luar, putar dari bawah ke arah luar, putar dari bawah ke arah luar. Oke ya, berikutnya lagi masuk ke merangkai gerak. Nah, gerakan 3 gerak senam dasar tadi kita gabungkan dengan pasang atau kuda-kuda. Nah, ini salah satunya. Dan semuanya bisa dirangkaikan ya. Ini hanya sekadar contoh. Nanti Anda bisa mengolah sendiri. Kita cek videonya di sini. Kunci 1 tangkisan dalam dengan pasang A. Contoh. Mohon maaf. Ya, kita balik dulu. Oke. Ya, kita cek. Kunci 1, tak. 1, 2, 3, kembali ke kunci 1, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti hitungan ya, seperti itu hitungannya. Oke, tidak susah ya, tidak susah. Kita cek atau kita ulang kembali. Tap. Iya. Oke. Kunci 1 tangkisan dalam, tarik ke belakang, pasang A. Iya. Tutup. Itu pasang A. Ya, kunci 1 tangkisan dalam dan pasang A. Sekarang kita cek ke kunci 3 pasang B. Ya. Kunci 3, 1, 2, pasang B, 3, kembali ke kunci 3, 4, lanjutkan ke sebelahnya. Oke, tahan di B, kembali kunci 3, sikap dasar. Oke, tidak susah, hampir sama. Hitungannya juga 8 ya, 4 hitungan untuk ke kanan, 4 hitungan untuk ke kiri. Selalu diingat itu. Dan kita lanjut ke kunci 1 tangkisan luar, pasang T ya. Kunci 1 tangkisan luar,
kunci satu tangkisan luar kembali. Iya, jaga keseimbangan ya kalau melakukan kuncian. Iya, oke. Iya, kuncian itu sangat penting. Kenapa? Itu salah satu dasar untuk menendang dan juga untuk menentukan gerak kita berikutnya. Jadi itu sangat ditentukan. Kita mau geser ke depan, geser serong, ataupun kita letakkan ke belakang. Nah, setelah meletakkan kaki, kita bisa bergerak ke atau ke gerakan berikutnya. Mau itu menangkis, mau itu menyerang, mau itu mengelak, bisa semua di sana, ya. Jadi pelajari kuncian ini dengan baik, angkatannya terutama seberapa, bentuk jari kakinya seperti apa, terus kemudian letakkan dengan baik, ya, pelan-pelan. Nah, agar semuanya berjalan dengan baik, mungkin ini salah satu hal yang mungkin bisa kalian lakukan untuk belajar nantinya ya bersama hitungannya. Itu salam puncak organisasi, ingat 12 gerakan, sikap dasar tangan, 8 hitungan, misalkan saja sikap alif 1, kemudian sikap dasar, lanjutkan sikap 3, sikap 4, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian pasang A, kemudian pasang B, pasang T, itu hitung-hitungannya juga sudah jelas di sini ya. Begitu. Tidak boleh malas, Anda terus berani mengulang. Karena dengan mengulang kita berarti memperbaiki kesalahan. Dengan memperbaiki kesalahan maka kita sudah belajar banyak hal-hal yang baru. Ya. Nah, ini kalau merangkai tadi sudah ada hitungan-hitungan yang sedikit saya sampaikan pada saat saya menjelaskan untuk pasang A, pasang B, pasang T yang dirangkai dengan gerak kuncian. Ya. Mohon Anda tetap semangat untuk berlatih meskipun kita belum bisa bertemu. Semoga kita bisa segera dipertemukan dengan keadaan yang lebih baik sehingga saya juga bisa mengoreksi gerakan-gerakan Anda supaya jadi lebih baik ke depannya dan Anda makin pandai dan makin pintar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali nantinya di pertemuan-pertemuan berikutnya mau daring ataupun yang luring. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.